Sebelum nonton, jangan lupa tekan tombol subscribe dan jangan skip iklannya ya. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Baik, selanjutnya penyampaian nasihat dan motivasi dari Bapak Yusuf Aprianto. Sebelumnya kami bacakan CV dari Bapak Yusuf Aprianto. Kelahiran Lampung 23 April 1996. Status belum menikah. Bapak Yusuf Aprianto adalah Dewan Guru Pondok Pesantren Wali Barokah Kediri sejak 2017 dan juga menjadi Dewan Penguji Pendidikan tahap akhir di Pondok Pesantren Wali Barokah. Beliau sendiri adalah lulusan Pondok Pesantren Wali Barokah dan juga sudah menghatamkan tafsir Al-Quran, Al-Hadis dan juga kutubus kita di Pondok Pesantren Wali Barokah. Dan tak lupa Bapak Yusuf Aprianto ini juga menjadi panitia asrama online di Pondok Pesantren Wali Barokah. Baik. Waktu tempat kami haturkan kepada Bapak Hamzai Jazakallahu khairan. Langsung saja. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadzana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadzanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nuzu antilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Pertama-tama tidak lupa marilah kita bersyukur kepada Allah yang mana hingga saat ini kita oleh Allah masih diberi kenikmatan yang sangat luar biasa sekali. Kita oleh Allah masih diberi nikmat yang sangat banyak sekali. Di antaranya yaitu hingga saat ini kita oleh Allah masih diberi yang namanya nikmat sehat juga nikmat longgar. Yang mana kedua nikmat tersebut banyak sekali manusia yang diberi oleh Allah, tapi kebanyakan dari mereka tidak bisa memanfaatkan dua nikmat tersebut dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, nikmatani maghbunun fihima katsirum minanas as-sihhatu wal faruq. Jadi ada dua nikmat yang kebanyakan manusia itu dirugikan dari dua nikmat tersebut. Mereka tidak bisa memanfaatkan dua nikmat tersebut untuk sesuatu yang bermanfaat bagi diri mereka. Mereka tidak bisa memanfaatkan dua nikmat tersebut untuk sesuatu yang baik untuk diri mereka, yaitu untuk ibadah kepada Allah. Nah, alhamdulillah kita di sini bisa memanfaatkan nikmat yang Allah berikan kepada kita ini untuk sesuatu yang bermanfaat. Kita bisa gunakan untuk mencari ilmu, untuk sesuatu yang bermanfaat untuk diri kita. Dan masih banyak kenikmatan-kenikmatan lainnya yang sudah Allah berikan kepada kita, yang mana seumpama kita berusaha menghitung terhadap kenikmatan yang Allah berikan itu, kita tidak akan mampu. Walaupun kita menggunakan alat secanggih apapun, menggunakan tenaga sebanyak apapun, tapi kita tidak akan pernah mampu untuk menghitung terhadap nikmat dari Allah tersebut.
Allah telah berfirman, wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Itu jaminan dari Allah bahwa kita tidak akan pernah mampu menghitung terhadap nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Oleh karena itu, kita setelah diberi nikmat oleh Allah yang begitu banyak, ya kita supaya selalu bersyukur kepada Allah. Terlebih lagi, hingga saat ini kita oleh Allah masih ditetapkan di dalam hidayah Allah, bisa menetapi kebenaran agama Allah, yaitu agama Islam yang berpedoman Quran hadis, yang mana hidayah ini ya tidak sembarang orang diberi, hanya orang-orang tertentu. Sebagaimana firman Allah, wallahu yahtassu bi rahmatihi mayyasha. Allah mengkhususkan rahmatnya, mengkhususkan hidayahnya kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Makanya kita supaya bersyukur kepada Allah, yaitu dengan kalimat syukur alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua kalinya tidak lupa bersyukur kepada para perantara agama yang telah memerantarai kepada kita semua, yaitu dimulai dari junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dilanjutkan oleh para sahabat-sahabatnya, para tabi'in, tabi'agumnya, para alim ulamanya, hingga sampai kepada kita semua, atas jasa dari para perantara agama, amal solih dari para perantara agama, disyukuri dengan kalimat syukur alhamdulillahi jazahumullahu khairah. Dan tidak lupa juga saya bersyukur kepada peserta yang mengikuti acara One Day One Dalil yang diselenggarakan oleh channel YouTube Alamanda Gigi pada kesempatan siang hari ini, atas kesemangatannya sampai membelani siang hari, waktunya istirahat tapi digunakan untuk mengikuti acara. Ya, saya syukuri dengan kalimat syukur alhamdulillahi jazakumullahu khairah. Tidak lupa hatinya, niatnya supaya tetap ditata, tetap diniati dengan niat karena Allah. Tujuan kita ingin masuk surga, selamat dari neraka. Karena apa? Karena kalau niat kita tidak niat karena Allah, ya tidak akan diterima oleh Allah. Innallaha la yaqbalu minal amal illa makana lahu kholisan wa butubiya bihi wajhu. Juga ada seorang ulama yang mengatakan ta'allamun niyah fa innaha abghadu minal amal. Apa? Kalian selalu belajarlah untuk bisa niat karena Allah. Karena menata hati agar bisa niat karena Allah itu lebih berat daripada amal itu sendiri. Makanya ya kita benar-benar kegiatan kita, setiap apa yang kita lakukan, kita selalu niati dengan niat karena Allah. Alhamdulillahi jazakumullahu khairah. Lalu mengingat keadaan zaman yang akan datang semakin lama semakin jelek, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la ya'ti alaikum zamanun illalladzi ba'dahu sarrum minhu, al hadis rawahu Bukhari, yang artinya tidaklah datang suatu zaman pada kalian kecuali zaman sesudahnya lebih jelek daripada zaman sebelumnya. Dan mengingat besarnya dampak atau akibat dari rusaknya zaman, yang bahkan bisa mempengaruhi terhadap keimanan seseorang. Anan Nabiya Sallallahu Alaihi Wasallam qala badiru fitanan ka kita illail mutlim yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minat dunya. Jadi apa? Karena keadaan zaman yang sangat jelek, karena besarnya fitnah yang terjadi pada waktu itu, sampai-sampai seseorang itu pagi dia dalam keadaan iman, sorenya sudah kufur kepada Allah. Sorenya dia dalam keadaan iman, paginya sudah dalam keadaan kufur kepada Allah. Karena apa? Dia menjual agamanya dengan urusan dunia. Karena apa ya? Karena ya besarnya kerusakan yang terjadi di akhir zaman nanti. Oleh karena itu, kita supaya menjaga diri kita dari kerusakannya akhir zaman, yaitu diantaranya dengan cara, yaitu yang pertama, kita supaya memperbanyak ibadah-ibadah yang baik kepada Allah, agar kita selalu bisa dekat dengan Allah.
Karena apa? Karena dengan kita selalu dekat dengan Allah, Allah akan menjaga pada diri kita. Allah akan melindungi kita dari kerusakan-kerusakan yang ada di akhir zaman. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, badiru bil a'mal fitanan kakito illail mutlim. Jadi ketika fitnah yang besar datang, ketika kerusakan-kerusakan sudah datang, kalian segeralah untuk mengerjakan amal-amal yang baik. Ketika ada sesuatu, ya kita segera untuk mengerjakan amal-amal yang baik, mendekatkan diri kita kepada Allah agar kita bisa dekat dengan Allah. Dengan seperti itu Allah menjaga diri kita sehingga kita terhindar dari kerusakan yang terjadi di akhir zaman nanti. Yang kedua yaitu dengan cara apa? Kita memperbanyak mengkaji Quran dan hadis, atau ya banyak belajar tentang ilmu agama. Karena apa? Karena dengan kita banyak belajar ilmu, dengan banyaknya ilmu yang kita ketahui, hal itu bisa membentengi diri kita, bisa menjaga diri kita dari pelanggaran-pelanggaran, kemaksiatan-kemaksiatan yang dapat merusak pada diri kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, satakunu fitanun yusbihur rajulu fiha mu'minan wa yumsi kafiron illa man ahyahullahu bil ilm. Jadi Nabi bersabda, akan ada suatu zaman yang mana di dalam zaman tersebut seorang laki-laki dia pagi dalam keadaan iman, sorenya sudah kufur kepada Allah. Kecuali man ahyahullahu bil ilmi, kecuali orang yang dihidupkan oleh Allah dengan ilmu, orang yang mempunyai ilmu agama, orang yang paham terhadap Quran dan hadis. Maka orang yang paham terhadap ilmu Quran hadis, mengetahui ilmu Quran hadis, dia akan selamat dari kerusakan-kerusakan yang terjadi di akhir zaman nanti. Makanya ya, mumpung hal itu belum terjadi, ya kita supaya memahamkan diri kita, memperbanyak ilmu kita, agar kita benar-benar bisa terhindar dari kerusakan yang akan terjadi di akhir zaman nanti. Dan yang berikutnya, yang ketiga, yaitu agar kita terhindar dari kerusakan zaman, juga kita supaya memperbanyak doa kepada Allah, agar Allah menjaga pada diri kita dari kerusakan-kerusakan yang ada. Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ta'awwadu billah minal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Kalian minta perlindunganlah kepada Allah dari kerusakan-kerusakan, baik itu kerusakan yang tampak ataupun kerusakan yang tidak tampak. Makanya ya kita selalu berdoa kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika minal fitan ma dhahara minha wa ma batan, dan doa-doa yang lainnya. Agar apa? Agar kita bisa terhindar dari kerusakan yang akan terjadi di akhir zaman nanti. Alhamdulillahi jazakumullahu khairan. Kemudian mengingat sekarang ini kita hidup di zaman di mana gadget sudah merupakan kebutuhan dan bahkan menjadi gaya hidup bagi manusia. Yang mana dari gadget itu sendiri ya banyak manfaat, juga ada mudorotnya. Ada sisi positifnya, juga ada sisi negatifnya. Nah, kita sebagai orang iman supaya bisa memanfaatkan gadget yang kita miliki untuk sesuatu yang bermanfaat, baik untuk diri kita sendiri maupun untuk orang lain. Kita berusaha memanfaatkan gadget yang kita miliki untuk sesuatu yang positif. Ya seperti ya contohnya Pak, ya kita gunakan sebagai media untuk silaturahim antara satu dengan yang lain. Agar apa? Ya kita bisa saling semakin dekat dengan keluarga kita. Apalagi dalam keadaan wabah pandemi corona saat ini, ya kita manfaatkan keluarga-keluarga kita yang jauh, yang tidak bisa kita datangi karena keadaan, ya kita bisa tetap nyambung silaturahim dengan menggunakan gadget yang kita miliki. Dengan media sosial kita nyambung silaturahim kita. Ya kita juga gadget yang kita miliki kita gunakan sebagai media untuk berdakwah.
apalagi zaman saat ini kan ya kita kalau bisa menggunakan gadget dengan baik ya kita bisa menggunakan sebagai media untuk amar ma'ruf, untuk dakwah menyampaikan kebaikan-kebaikan. Kita gunakan untuk ya mempererat pertemanan kita antara satu dengan yang lainnya dan lain-lain sebagainya. Kita manfaatkan betul gadget yang kita miliki ini untuk sesuatu yang bermanfaat. Jangan justru sebaliknya. Jangan sampai gadget yang kita miliki ini justru kita gunakan untuk sesuatu yang mudorot, atau kita gunakan untuk sesuatu yang ya negatif. Jangan sampai digunakan untuk apa, contoh negatif. Ya digunakan untuk ya menyebarkan hoax dan lain sebagainya, untuk melihat sesuatu yang tidak boleh dilihat dan lain sebagainya. Itu jangan sampai digunakan untuk sesuatu yang menyebabkan lalai kepada Allah, menyebabkan jauh dari Allah, ya itu jangan sampai. Karena apa ya? Karena gadget itu ya kalau digambarkan itu sebagaimana pisau yang bermata dua. Kalau kita bisa menggunakan dengan baik, ya itu akan menjadi manfaat yang sangat besar untuk kita. Tapi kalau tidak bisa kita gunakan dengan baik, hal itu justru akan menjadi sesuatu yang bisa menghancurkan diri kita. Makanya ya, kita supaya bisa bijak di dalam menggunakan media sosial, bisa kita gunakan untuk sesuatu yang baik, untuk amar ma'ruf nahi mungkar, untuk perjuangan di dalam memperjuangkan agama Allah, agar agama Allah bisa terus berkembang sehingga ya, banyak orang yang bisa masuk ke dalam surga selamat dari neraka. Mungkin itu dari saya sedikit nasihat dari saya. Nah, ya tetap kita juga supaya selalu semangat di dalam urusan kebaikan, ikhris ala ma yanfa'uk wala ta'ziz. Selalu semangat di dalam urusan yang baik, jangan lemah di dalam urusan yang baik, karena sesuatu yang baik yang kita kerjakan itu pasti akan ada manfaatnya untuk diri kita. Mungkin itu dari saya, banyak kekurangannya, ada ucapan saya yang salah atau yang menyinggung panjenengan semua, ya saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah jazakallahu khairan, baik jazakumullahu khairan. Sangat mantap sekali nasihat dari Bapak Yusuf tadi ya. Alhamdulillah. Sekarang ada sesi hiburan sebentar. Coba sambil menunggu pemateri inti Bapak Alamanda Gigi menyiapkan materinya, saya ingin bertanya kepada semua partisipan. Silahkan yang berani menyampaikan inti dari nasihat Bapak Yusuf tadi lewat lisan ya, bukan lewat chat, jangan diketik aja, lewat lisan. Kami tampilkan, kami atasnya lah, dan juga mungkin insya Allah dimasukkan ke silahkan raise hand, jangan lewat chat, raise hand. Nah tunggu, nggak ada yang mau. Tidak. Oh, ini ada Nismariza Ningtyas mau menyampaikan katangan ya. Oke, benar. Silahkan di unmute Mbak Nismariza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar. Apakah screennya Mbak Nismariza tayang di teman-teman? Tayang ya? Udah. Oh ya, Terlihat, baik. Nah, ya baik, Mbak Nismariza silahkan dilanjutkan. Nasihat yang bisa saya tangkap dari Pak Yusuf tadi itu, yang pertama adalah memanfaatkan gadget untuk hal yang positif. Jadi gadget itu seperti pisau yang bermata dua. Kalau kita menggunakannya untuk hal positif bisa, tapi kalau kita menggunakannya untuk hal negatif juga bisa. Jadi kita harus bisa pandai-pandai dalam menggunakan gadget. Ya, sama-sama. Amin, jazakallahu khairan. Bagus sekali Amin. Nismariza tadi.
Oke, sudah ya. Baik, kalau begitu kita menuju ke acara inti. Kita menuju ke acara inti. Suara kurang keras. Apakah bisa terdengar suara saya? Sudah bisa terdengar jelas ya? Siap dengar. Oh iya, baik. Lanjut kita ada acara inti, yaitu penyampaian program One Day One Dalil oleh Bapak Alamanda Gigi. Sebelumnya saya bacakan CV dari Bapak Alamanda Gigi. Kelahiran Magetan 24 April 1996, status belum menikah. Beliau juga termasuk Dewan Guru Pondok Pesantren Wali Barokah Kediri sejak 2015. Bapak Alamanda Gigi ini juga pemilik dari channel YouTube Alamanda Gigi dengan 30.000 subscriber. Terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe, serta share jika dirasa video kami bermanfaat.